Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di bulan yang baik ini, bulan Syawal, kita balik lagi menjadi fitri, begitu ya. Jadi kita juga sampaikan nih Bang Nursi kepada pemirsa setia IC Teriusu, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita selama memberikan kita seringkali mengatakan bahwa ini adalah bagian dari dakwah kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, tugas konstitusi kita. Dalam rangka itu kalau salah mohon dimaafkan, karena kalau salah itu dari kita pasti, yang benar hanya dari Allah. Bang Nursi sudah 40 hari kita tidak bersua, karena selama Ramadan saya ada tugas biru walidain gitu ya, menemani ibu saya di kampung. Tapi saya ikuti terus mencangkul ladang amal yang memang disediakan oleh Allah. Itu ladang amal gitu, yang luar biasa disediakan itu. Jadi saya karena kalau di Jakarta kan jauh dari ibu kayak gitu ya, jadi saya harus bekerja keras untuk itu. Tapi mengikuti terus apa yang Bang Nursi juga sampaikan di banyak forum dalam konteks ini. Jadi para pemirsa IC Teriusu, kembali lagi kita bertemu kembali dengan program kita Two Scholars Conversation, percakapan dua scholars dengan sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya sendiri. Nah, isu terakhir ini yang sangat ramai, saya sendiri di kelas bicara tentang banyak sekali lah evaluasi dari kemenangan Trump ya di dalam pemilu 2024. Jadi barengan juga dengan Indonesia pemilu 2024. Beda bulan saja. Baru kita tapi kan tetap aja Oktober di apa namanya? Ini tetap beda bulan. Sementara dia Januari, inaugurasinya Januari 2025. Tapi seperti biasa, Trump ini kan pemain jadi dia sangat menggunakan diksi-diksi, karena dia juga banyak menggunakan Twitter ya. Jadi kalimat-kalimat pendek yang kemudian dianggapnya itu bacot. Kalau saya sih biasa saja, kita udah kenal lah karakternya Trump itu seperti apa kayak itu. Atau di dalam konteks kalau kita bicara Amerika Serikat yang banyak sekali kalau kita ikuti di dalam percakapan kita, ya balik lagi kepada dasar dari cara berpikirnya Amerika, atau dasar dari ideologi yang dikembangkan di Amerika dengan liberalisme, neoliberalisme di dalam konteks ekonomi ya, ekonomi politik, sebenarnya ekonomi politik yang ada. Tapi pada saat yang sama, walaupun dia ideologinya liberal, dia juga memiliki kekuatan untuk menjaga negaranya dengan national interest gitu ya, kepentingan nasional. Nah, jadi kalau kita bahas Trump dengan dulu, sebetulnya sebelum Trump kan Obama yang American First kayak gitu ya, kembali lagi di situ. Bahkan dengan sebetulnya Amerika juga terkena dampak yang luar biasa kan, dengan kasus Gaza, kasus Palestina, ya, Israel, Ukraina dan seterusnya. Bahkan Eropa sendiri kan menganggap bahwa ini karena provokasi Amerika juga di dalam konteks itu. Nah, kalau kita lihat seperti itu dengan gerakan-gerakan masyarakat, ya dampaknya ada. Sekarang ada beberapa mahasiswa yang akan dideportasi karena terlibat di Columbia University. Ya, jadi ini juga isu-isu yang dihadapi oleh Trump di masa ini. Tapi pada saat yang sama Trump masih kekeh di dalam konteks dia tetap membela posisi Zionis. Nah, kalau kita lihat balik lagi ke trade war gitu ya, perang dagang, sebetulnya kita juga sudah banyak. Jadi teman-teman dari pemirsa IC Teriusu itu dilihat kembali, sebetulnya 3-4 tahun terakhir ini kita selalu membahas karena ideologi liberalisme dan teori-teori yang dikembangkan itu kan berangkat dari derived from American experience gitu ya. Jadi
diambil di pengalaman dari Amerika kayak gitu. Nah, seringkali juga di dalam konteks kondisi theoretical perspektif kita bicara tentang liberalisme, ya posisi kalau kita suka baca Gilpin and Gilpin gitu ya, international economic relation ya di dalam konteks itu ya. Ya kita bahas ada 3 kelompok ya, liberal, Marxism, dan nasionalisme. Nah, cuma kadang-kadang kalau di dalam konteks mereka dia liberal tapi juga nasionalis di dalam konteks ini ya. Jadi dia tidak membuka 100% bagaimana barang-barang di luar Amerika itu bisa masuk. Bahkan banyak sekali yang Indonesia dari sejak zaman Soeharto dulu itu sebenarnya suffered gitu ya dengan persoalan-persoalan apa dulu sampai perjanjian antara Indonesia bisa mengekspor tekstil ke Amerika, tapi Amerika dia akan mengekspor film Hollywoodnya, bukan yang rating A lagi ya, film Hollywood yang kacau kayak gitu. Jadi Anda bisa bayangkan, yang satu itu tekstil, yang satu value yang disosialisasikan di dalam konteks itu. Nah, tapi kalau kita lihat Bang, di dalam saya baca di Policy Trump 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers of the President of the United States on the Trade Agreements Program, betul banget ya mereka tuh. Setiap negara itu ada, dan Indonesia kalau membaca itu di halaman 222. Bukti bahwa mereka peduli dengan data. Peduli dengan data di dalam konteks itu. Tapi yang menarik kalau kita lihat sebetulnya Indonesia itu juga punya kekuatan tersendiri. Kenapa kemudian bacanya salah? Ya kita punya, tapi kita juga punya persoalan gitu ya. Misalnya dulu pedagang tempe, tahu kayak gitu karena kita tergantung kepada import kedelai dari Amerika gitu. Jadi ada isu-isu bagaimana petroleum, gas, soybeans, machinery, broadcasting, rubber, palm oil, ya bahkan sugar kayak gitu ya, refinery sugarnya itu juga menjadi persoalan-persoalan yang kita bisa bahas, bisa kita sebetulnya kita baca dengan baik. Jadi nggak perlu yang namanya panik dengan segala macam yang trade barrier dengan kenaikan apa itu namanya tarif kayak gitu dan sebagainya. Indonesia punya kekuatan luar biasa sebetulnya. Cuma kan leadership lagi-lagi kalau kita bahas isu leadership. Nah ini apakah persoalannya? Bagaimana kita baca itu? Ya, apakah Presiden Prabowo dalam konteks itu membaca kondisi tersebut itu salah? Ya. Gak usah bilang salah, bener deh, proporsional itu deh. Atau balance gitu ya, di dalam kayak gitu ya, proporsional. Atau Sri Mulyaninya, karena dia kan sebetulnya dalam kita sering bahas gitu ya, tim ekonomi Indonesia itu tergantung kepada kekuatan yang tidak terlihat tapi sebenarnya terlihat kayak gitu ya, di dalam yang menempatkan posisinya di situ. Waktu dia jadi IMF, dia juga di World Bank, sebetulnya kan bukan take it for granted yang kayak gitu, karena itu bagian dari unholy alliances yang ada. Ya, tapi jangan diterjemahkan ya, karena terjemahannya kalau saya terjemahkan nggak enak. Apa itu persenggokolan jahat gitu ya? Persenggokolan busuk. Jahat. Jadi kalau bagaimana sebetulnya trade balance Amerika Indonesia gitu, apa ada juga pengaruh dari masuknya Indonesia ke BRICS gitu. Bahkan Vietnam sendiri sudah melakukan negosiasi, tapi Amerika juga no negotiation. Nah, jadi ya kalau gitu, kalau Prabowo mengatakan oh ya nanti misalnya Sri Mulyani persen ngapain untuk negosiasi? Walaupun yang saya tahu dari dulu Indonesia itu sampai hire lobbyist di Amerika untuk melakukan lobby baik perdagangan maupun politik di Washington. Memang di Amerika kan isinya kan para lobbyist. Racikan Berita 1.